Selamat sore saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat, baik, tetap beraktivitas, meskipun kita tetap diperhadapkan pada pandemi yang belum juga kunjung berakhir sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menenangkan diri kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kami boleh disegarkan, diingatkan. Kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, setiap kami boleh diingatkan untuk kami diberikan Tuhan hati yang mau memberi, hati yang mau berbagi, hati yang mau terus memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita akan mengajak bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu memberi adalah anugerah. Memberi adalah anugerah. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin kita teringat ada satu peribahasa yang mengatakan demikian. Hemat pangkal kaya. Jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus berhemat. Mungkin dengan cara menabung. Hal ini tidaklah salah. Jika seseorang menabung untuk masa depannya, demi jaminan di hidup hari tuanya. Tetapi di sisi lain ada juga kutipan yang mengatakan demikian. Di dunia ini, tidak ada orang yang jatuh miskin hanya karena dia memberi. Apa sih artinya memberi itu? Memberi dapat dikatakan adalah satu tindakan, menyerahkan, membagikan, menyediakan, menyampaikan sesuatu yang kita miliki atau dimiliki seseorang kepada orang lain. Orang mungkin bisa memberi dengan berbagai macam alasan. Dia bisa memberi karena dia diminta oleh orang lain. Atau mungkin sebagai satu investasi, budi baik dan berharap orang yang ditolongnya itu kelak akan mengingatnya atau menghormatinya. Dia mungkin ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Ketika dia memberi, dia berharap bahwa Tuhan itu akan bisa membalasnya berkali-kali lipat. Tetapi ada juga yang memberi karena memang memberi itu adalah panggilan hidupnya. Dia memberi tanpa mengharapkan balasan apapun. Hatinya tersentuh oleh belas kasihan karena melihat orang lain yang menderita. Maka ketika dia memberikan sesuatu, dia memberi semata-mata karena dia ingin menolong. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang memberi, tapi ada juga mungkin orang yang sulit untuk memberi. Dia mungkin punya alasan, apa yang bisa saya berikan? Saya tidak punya sesuatu yang layak untuk dapat saya berikan kepada orang lain. Mungkin ini adalah satu alasan yang cukup logis. Tetapi benarkah bahwa seseorang itu tidak punya sesuatu apapun yang dia bisa berikan kepada orang lain?
memberi itu pada dasarnya adalah masalah hati, bukan karena keadaan. Kalau orang tidak mau memberikan sesuatu, itu karena dia memang tidak memiliki hati yang memberi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi di dalam keadaan apapun, baik di dalam kelebihan kita maupun di dalam kekurangan kita. Mungkin kita teringat akan kisah seorang janda miskin yang memberikan di dalam kekurangannya, memberikan persembahan sebesar 2 peser. Tetapi Tuhan Yesus begitu memuji tindakan yang dia lakukan. Manusia itu pada dasarnya secara umum sulit untuk memberi kepada orang lain. Lebih senang kita menerima sesuatu dari orang lain. Kita tidak mau rugi, kita tidak mau kekurangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang berbeda. Penulis kitab Amsal mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Di dalam Amsal 11 ayat 24 yang tadi kita baca dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini Salomo mencoba membandingkan 2 macam manusia. Orang yang satu menyebar hartanya, tetapi dikatakan dia bertambah kaya. Nah, ungkapan menyebar harta tentu harus ditafsirkan dengan benar. Menyebar harta bukanlah berarti pemborosan tanpa tujuan yang jelas. Kata tersebut berarti bahwa orang tersebut tidak membiarkan hatinya diikat oleh harta. Orang yang menyebar harta dalam teks ini adalah mereka yang memberikan hartanya untuk orang lain dengan tujuan menolong orang lain, bukan menghamburkan uangnya untuk hal yang sia-sia. Dia menggunakan harta miliknya untuk menabur kebaikan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, bermurah hati kepada sesamanya. Namun dikatakan dia justru bertambah kaya. Namun orang yang menghemat luar biasa justru dikatakan berkekurangan. Orang yang menyimpan hartanya, memberikan hartanya kepada orang lain, dia bertambah kaya. Sementara mereka yang menghemat begitu luar biasa untuk dirinya sendiri dikatakan berkekurangan. Nah, ini adalah satu prinsip yang mungkin bertentangan dengan prinsip secara umum. Kalau di dalam hukum ekonomi, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, tentu miliknya akan berkurang. Sementara mereka yang menghemat, mungkin dia menabung luar biasa, berhemat untuk dirinya, dia mungkin akan bertambah banyak hartanya. Tetapi dalam teks firman Tuhan ini justru mengatakan hal yang sebaliknya. Mereka yang menyebar hartanya, yang memberikan hartanya untuk orang lain demi menolong orang lain justru dikatakan bertambah kaya. Sementara yang menghemat luar biasa untuk dirinya sendiri dikatakan berkekurangan. Mengapa demikian? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memberi kepada sesamanya dengan sukacita, orang itu merasa puas, jiwanya dipuaskan, dia diberi kelimpahan. Ketika seseorang itu memberi dengan murah hati, orang ini adalah orang yang punya rasa peduli kepada orang lain. Dan tentu Tuhan melihat semua yang dia lakukan. Tuhan itu ingin kita menjadi pribadi yang murah hati, karena dia sendiri adalah pribadi yang murah hati. Lukas 6 ayat 36, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Tuhan itu begitu murah hati kepada siapapun, dan dia ingin supaya kita melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Di dalam Matius 5 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan matahari hujan kepada mereka yang jahat. Itulah Tuhan.
Dan Dia ingin supaya kita berlaku demikian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang murah hati adalah orang yang memberi dengan cuma-cuma. Karena dia mengerti bahwa Yesus datang ke dunia supaya apa? Supaya mereka yang memberi dengan cuma-cuma itu memiliki kehidupan dan memilikinya secara kelimpahan. Orang yang memberi cuma-cuma, mereka paham bahwa Yesus sudah memberikan mereka begitu luar biasa, memberkati hidup mereka luar biasa. Mereka memahami bahwa apa yang mereka miliki itu adalah semata-mata pemberian Tuhan. Apa yang mereka punyai adalah milik Tuhan, dan Tuhan itu menjadi hal yang terutama di dalam hidupnya. Mereka sadar bahwa kalau mereka bisa bekerja, kalau mereka bisa berkarya semata-mata karena Tuhan yang beri kemampuan di dalam hidup mereka. Nah, kalau orang punya perspektif yang benar terhadap harta yang mereka miliki, maka mereka akan memiliki satu sikap yang murah hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Nah, kepada orang yang memiliki hati yang murah hati, tentu Tuhan memberkati dia dengan begitu luar biasa. Tuhan memberi dia lebih banyak, sehingga mereka bisa memberi lebih banyak. Dan dia diperkaya dengan begitu banyak anugerah. Di dalam ayat 25 dikatakan bahwa siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di dalam 2 Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu memberi bagi orang lain, Tuhan itu memberkati tangan yang memberi, sehingga membuatnya menjadi tangan yang beroleh. Mereka memberi, tetapi Tuhan memberkati, sehingga dia menjadi tangan yang beroleh. Sementara orang yang menghemat itu dikatakan justru berkekurangan. Orang yang demikian dapat dikatakan bukanlah orang yang murah hati. Orang ini hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia akan terus berupaya memperkaya untuk dirinya sendiri, bukan untuk membantu orang yang membutuhkan. Bahkan mungkin dia memberikan kepada Tuhan itu sedikit daripada yang tersisa yang dia miliki. Dia mungkin punya alasan, saya harus melindungi harta saya. Saya punya banyak hal yang masih saya perlukan. Saya harus membayar ini dan itu. Nanti ketika saya berada dalam situasi yang lebih baik, saya akan berikan lebih banyak untuk Tuhan. Orang yang demikian justru tidak akan mampu memberikan apa yang seharusnya dia mampu berikan. Karena dia tidak memiliki hati yang memberi. Dan orang yang demikian dapat dikatakan sebagai orang yang miskin, berkekurangan. Karena dia selalu merasa tidak akan pernah cukup. Saudara, manusia boleh menyimpan banyak harta di dalam hidupnya. Tetapi kalau Allah mengambil, kalau Tuhan mau mengambil, kalau Tuhan mau merusak, maka tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang dimiliki oleh orang yang demikian? Kita boleh memiliki banyak harta, tapi ketika Tuhan mengambil pada waktunya, apa yang tersisa di dalam hidup kita? Hagai 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengingatkan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ketika dia bekerja, apa yang dia dapatkan kalau pundi-pundinya berlubang? Tentu tidak ada yang tersisa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari ketika kita memberikan sesuatu bagi Tuhan maupun bagi orang lain? Memberi itu menolong kita belajar merasa cukup. Memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Memberi itu membuat kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Memberi adalah anugerah.
anugerah dari Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita hati yang mau memberi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi ini banyak mereka di antara kita yang mengalami kesulitan. Di dalam masa pandemi ini suami saya mencoba menanam sayuran dengan menggunakan metode aquaponik. Menanam sayuran sekaligus juga memelihara ikan lele, menanam sayuran kangkung. Kami mencoba memberdayakan orang lain dengan memberikan bibit sayuran dan juga bibit ikan lele. Nah, mereka sudah beberapa kali menikmati hasil yang mereka lakukan. Kami mencoba menolong mereka, memberdayakan mereka. Ketika mereka diberikan sesuatu, mereka pun juga menjadi pribadi yang produktif. Tuhan mendorong kita semua untuk menjadi orang yang menolong orang lain, sekaligus juga mendorong mereka untuk menjadi orang yang produktif. Demikian renungan singkat pada kesempatan sore hari ini. Biar kita semua belajar untuk memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Renungan ini akan saya tutup dengan satu video singkat yang bisa memberikan satu inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kita tetap bisa memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Biar video ini boleh juga memberikan satu motivasi, satu dorongan bagi kita, mengingatkan kepada setiap kita. Memberi adalah anugerah. Memberi itu adalah hal yang luar biasa. Memberi adalah hal yang hebat. Amin. पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है यार। मैंने लगभग 3 to 4 लाख रुपीस सिर्फ अपने 4 दोस्तों को उड़ा दिए इन माय प्राइवेट पार्टी। तो सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। See, I have a credit card which has no limit. It's my first date with you and I want to meet you again and again. मेरा मानना है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे खर्च करो, उड़ाओ। Sharon, don't open window for him. बेटा देखो कितनी अच्छी चीज है बेटा। क्या करूँ मैं? बहुत अच्छी चीज है बेटा। अबे जा यहाँ से बुड्ढे। गाड़ी देख के आ जाते हैं यार ये लोग। गाड़ी से दूर है, गाड़ी से दूर। गाड़ी गंदी मत कर। सुबह से एक भी पीस नहीं बिका। चल बुड्ढे यहाँ से। कंगला कहीं का तो कह दिया ना, पैसे नहीं है ना। सही काम लगा दूंगा बेटा। बुड्ढे चल यहाँ से चल। भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेहनत की खाता हूँ। इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती तो मत करो बेटा। पैसे नहीं है मेरे बेटा। हाँ बेटा। नमस्ते। कैसे अंकल आप? ऐसे बेटा ठीक हूँ। अंकल बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या करूँ बेटा, सुबह से एक भी पीस नहीं बिका। कितने का अंकल जी? 100 रुपए का है बेटा। मेरे पास भी 100 रुपए ही है अंकल, एक दे दीजिए। धन्यवाद बेटा। थैंक यू अंकल। पर बेटा आपके पास गाड़ी नहीं है, फिर भी इतनी मदद कर रहे हो। तुम तो बस में जाते हो। अंकल गाड़ी नहीं हुई तो क्या हुआ, इंसानियत तो है। वाह बेटा वाह, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब तरक्की करो। आशीर्वाद दीजिए अंकल जी। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। हेलो। हेलो वरुण। हाँ जी, आप कौन? वरुण, जहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? वरुण, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस बुजुर्ग की शुभकामना है तुम्हारे लिए बेटा।